Penyakit GERD yang disebut dengan penyakit 1001 sensasi, apakah itu betul? Dan jawabannya adalah betul banget. Kenapa? Karena aku benar-benar merasakannya sendiri bahwa gejala dari GERD itu banyak banget. Kalaupun aku sebutin sekarang gejala yang aku rasain, kayaknya akan ada yang kelewat deh, karena aku ngerasa banyak banget, bervariasi banget gitu. Mulai dari begah, kembung, mual, apalagi ya, sesek, nyesek, beda kan sesek sama nyesek. Kemudian sakit ulu hati, sakit lambung, sakit dada, panas lambung, makanan susah turun dari lambung, yang ngeganjel di tenggorokan bawah, gak bisa BAB sama sekali selama 3 bulan, harus pakai obat pelancar, sampai dirawat di rumah sakit, apalagi coba yang kurang. Bahkan ya, sampai ngerembet ke infeksi pencernaan. Aduh, ampun banget deh. Oh iya, aku juga mau minta tolong sama teman-teman untuk jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga channel YouTube aku ini bisa terus berkembang. Nah, dari gejala-gejala itu, aku ngerasa bahwa titik terendah dalam hidup aku adalah ketika aku harus berjuang ngelawan GERD. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang bahwa, kok sakit lambung aja sampai segitunya? Tolong ya dibedain antara MAH, GERD. Aduh, itu tuh bener-bener jauh banget. Mungkin kita semua kebanyakan ada permasalahan di lambung dengan sakit MAH, tapi itu tuh bener-bener dibanding GERD itu jauh banget loh gejala-gejalanya. Sakitnya itu parah banget loh GERD itu. Jadi please untuk teman-teman yang alhamdulillah tidak ada penyakit GERD, yang belum pernah merasakan GERD, tolong untuk menjudge kita lebay, karena kita yang merasakannya itu benar-benar berjuang habis-habisan secara pikiran, finansial, bahkan benar-benar kekuras untuk berjuang sembuh dari GERD. Jadi aku tuh 3 bulan, yang parah-parahnya terkena GERD itu 3 bulan. 1 bulan itu disertai dengan sesak nafas, udah kayak maaf, benar-benar kayak harapan hidup itu pendek banget. Kemudian di bulan kedua itu parah banget juga, jadi sesaknya udah sembuh di 1 bulan itu, tapi di bulan kedua aku nggak bisa makan dong. Jadi lambung aku itu kayak lemah, nggak bisa nurunin makanan ke bawah, kayak ke usus kayak itu udah nggak bisa. Jadi makan sedikit aja itu bertahan di lambungnya sampai 2 jam, bahkan 4 jam, itu kebayang nggak? Makan sedikit aja lambung nggak bisa dicerna, nggak bisa diturunin, otomatis sangat-sangat bertumpuk di lambung. Akhirnya naik ke atas kan, itu entah itu panas ataupun pahit, ke mulut pahit banget sampai bau, pokoknya separah itu sih. Sampai karena makanan udah nggak bisa turun dari lambung, dalam 2 bulan berat badan aku itu turun 10 kilo. Dan perjuangan aku dengan lambung yang tidak bisa cerna dan turunkan makanan itu lama banget, sampai aku tuh bisa makan normal, lambung bisa mencerna normal itu di 4 menuju 5 bulan. Di saat pemulihan itu baru normal semuanya kayak gitu. Tadi kan yang aku bilang bahwa aku tuh parahnya 3 bulan. Nah, di bulan ketiga ini aku itu sampai dirawat di rumah sakit selama 3 hari karena disertai dengan infeksi pencernaan, yaitu diare yang keluar darah. Jadi kemungkinan itu tuh ada infeksi di usus kayak gitu. Yang membuat lebih parahnya lagi adalah aku sama sekali tidak bisa gitu ya, tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan kimia dari awal GERD. Jadi dari sesak nafas itu pertama muncul GERD, aku tuh udah nggak bisa minum obat-obatan kimia. Jadi kalau minum obat itu kayak nyangkut di sini, lama banget, bikin ulu hati sakit, dada sakit, panas, ke mulut pahit dan bau. Jadi dari situ aku udah nyerah banget untuk konsumsi obat-obatan kimia. Apapun itu, meskipun dalam bentuk sirup sekalipun, sama aja nggak ngaruh di aku. Makanya dari awal itu aku berjuang untuk mencari herbal yang cocok buat aku. Secara finansial kekuras banget karena mencoba beli ini dan itu, tapi nggak cocok-cocok. Sampai akhirnya di bulan keempat menuju kelima, alhamdulillah banget, aku itu menemukan obat alami yang memang
cocok di aku, alhamdulillah banget, mulai dari probiotik, prebiotik, kemudian apalagi minuman rebusan, kemudian juga minuman instan, yang itu memang cocok di aku. Sampai di 4 ke 5 itu aku sudah pemulihan, dan di 5 bulan itu dan di kelima bulannya aku sudah sembuh total dari GERD. Alhamdulillah sekarang aku sudah bisa makan apapun, entah itu pedas, mau asam, apapun udah bisa, tapi harus tetap dalam penjagaan. Maksudnya penjagaan itu adalah tidak berlebihan. Kalau dulu aku makan pedesnya pedes banget, kalau sekarang yang penting anget deh, asal pakai cabai, jadi anget aja, nggak usah pedes-pedes. Mau makan mie apa juga bisa, pokoknya yang penting tidak setiap hari, yang penting ada batasnya. Oh iya, dan ada lagi satu gejala yang aku lupa sebutin, dan gejala ini juga sangat mengganggu banget, yaitu lemas, kelayangan, pandangan buram, atau tiba-tiba gelap. Nah, itu dia. Jadi apa aja sih yang aku konsumsi sehingga aku itu bisa terus membaik dari penyakit GERD, bahkan sampai ada di titik sembuh? Jadi yang aku konsumsi itu pertama adalah probiotik, kemudian prebiotik. Aku juga membuat rebusan kunyit plus jahe yang diseduh pakai gula aren. Kadang aku juga membuat rebusan jahe, kunyit, lengkuas, sereh yang nantinya itu kalau udah anget dipakai madu, garam Himalaya, dan juga jeruk nipis. Banyak juga sih minuman instan pokoknya yang dia itu mengandung kunyit, aku juga konsumsi. Dan alhamdulillah banget dengan bahan-bahan alami, dengan herbal itu justru yang membuat aku bisa sembuh dari GERD. Kuncinya adalah sabar, terus telaten, konsisten. Jadi konsisten itu misalnya kayak aku minum probiotik awal-awal tuh sehari 3 kali, itu harus benar-benar konsisten. Kalau udah ada di tahap sembuh kayak gini kan aku cukup sehari 1 kali, bahkan kadang kelewat kalau misalnya pergi-pergian kayak gitu. Kemudian aku enak pakai rebusan, yaitu harus rajin bikin rebusannya, dan jangan lupa untuk hindari dulu pemicunya, harus benar-benar kuat untuk tidak mengkonsumsi apa yang dilarang kayak pedas, asam, kemudian sayur yang mengandung gas, dan banyak lagi. Pokoknya yaitu yang penting kitanya sabar, konsisten, terus telaten juga. Pokoknya kita harus yakin kalau kita benar-benar memaksimalkan ikhtiar, pasti kita bisa sembuh.